Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillahirobbilalamin. Seperti yang telah tertera di layar teman-teman, bahwa pada hari ini saya akan berbagi atau sharing informasi mengenai kisi-kisi pertanyaan yang sering muncul ketika seminar proposal. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung atau berkunjung di channel saya, boleh banget di subscribe, like, dan juga di komen agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya, dan juga boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar mereka mendapatkan ilmu yang sama seperti yang teman-teman dapatkan. Nah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pengalaman saya pribadi. Jadi pengalaman saya dan juga teman seangkatan ketika seminar proposal, pertanyaannya hanya seputar-seputar itu. Kalau misalkan agak berbeda, paling tidak berbeda jauh kayak itu. Dan jangan lupa terus saksikan video saya hingga akhir, jangan di skip dulu. Dan semoga teman-teman yang saat ini dan sebentar lagi akan mengikuti seminar proposal dengan video yang saya sampaikan pada hari ini akan membantu teman-teman untuk lebih memantapkan diri untuk mengikuti seminar proposal, dan semoga seminar proposalnya berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau sering ditanyakan dosen pada saat seminar proposal itu saya rangkum menjadi dua pokok pembahasan, dua secara garis besar. Yang pertama itu secara substansi dan kedua secara teknisi. Nah, secara substansi itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan menguji pemahaman teman-teman mengenai proposal yang teman-teman buat. Jadi kan dosen pengen tahu apakah teman-teman paham dengan proposal yang teman-teman tulis kayak gitu. Nah, baik, yang kedua itu secara teknisi. Nah, teknisi ini nanti berupa ide bagaimana, bagus atau sudah sesuaikah dengan tata cara penulisan karya tulis ilmiah kayak gitu. Terus juga nanti ada paragrafnya, dan nanti akan kita bahas satu persatu secara mendetail. Nah, kita masuk dulu kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu secara substansi. Nah, secara substansi ini ada beberapa yang sering ditanyakan nih teman-teman. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan judul. Nah, judul ini merupakan pertanyaan yang pertama kali biasanya itu ditanyakan oleh dosen. Nah, pertanyaannya itu berupa, kenapa kamu memilih judul tersebut? Apa yang membuat judul itu istimewa sehingga judul itu berbeda dengan yang lain kayak gitu. Contohnya, teman-teman mengambil judul proposal atau judul skripsi dengan tema kompetensi pedagogi guru pendidikan agama Islam. Nah, kenapa teman-teman mengambil judul itu? Bukankah guru itu memiliki beberapa kompetensi seperti kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional? Kenapa kok ngambilnya kompetensi pedagogik kayak gitu? Nah, itu harus teman-teman pahami. Dan untuk menjawabnya kepada dosen juga harus secara ilmiah. Maksudnya secara ilmiah itu ya menjawabnya jawaban yang disampaikan penuh pertanggungjawaban kayak gitu, nggak jawab sembarangan atau asal-asalan kayak gitu. Terus biasanya pada judul ini juga akan ditanyakan mengenai latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini biasanya berkaitan dengan masalah apa saja yang muncul sehingga dengan skripsi ini. Nah, kalau menurut saya skripsi itu merupakan sebuah obat yang akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita atau teman-teman melakukan sebuah penelitian tapi nggak ada permasalahannya, nah itu nggak boleh ya. Jadi harus memang ada permasalahannya, tidak sesuai atau ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi saat sekarang gitu. Nah, yang kedua pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan substansi adalah landasan teori. Jadi landasan teori itu merupakan teori-teori atau materi-materi yang nanti akan teman-teman kembangkan pada bab 1. Nah, landasan teori ini tuh berkaitan dengan judul skripsi teman-teman. Misalkan variabel X dan variabel Y, nah itu harus dikembangkan. Dan yang menjadi perhatian di sini yang harus teman-teman perhatikan, dalam mengembangkan teori itu nggak boleh terlalu berlebihan, maksudnya terlalu melebar kayak gitu sehingga kadang maknanya itu malah tidak tersampaikan. Nah, itu nggak boleh. Kadang banyak banget ya dari teman-teman karena ingin proposalnya banyak, terlihat banyak, maka dibanyak-banyakin teorinya. Itu tuh nggak bagus dan juga nggak produktif kayak gitu. Dan
yang harus dipahami ketika membuat teori itu sesuai dengan saran dosen pembimbing skripsi saya ketika itu, bahwa landasan teori yang terdapat di bab 1 itu merupakan sebuah panduan atau pedoman yang akan teman-teman gunakan nantinya ketika menganalisis atau mengembangkan bab 3. Jadi benar-benar harus dibuat landasan teori ini dengan sebaik mungkin. Nah, pertanyaan yang ketiga yang berkaitan dengan substansi itu adalah tentang metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang sering dilakukan atau digunakan oleh seorang peneliti atau metodenya itu. Nah, pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan metodologi penelitian ini ada beberapa versi. Yang pertama itu, apakah jenis penelitian yang Anda lakukan? Nah, itu jawabannya bisa itu masuk kepada penelitian kualitatif atau kuantitatif ataupun deskriptif kualitatif, dan juga R&D. Nah, itu tergantung teman-teman masuknya kemana gitu. Terus yang kedua yang sering ditanyakan itu mengenai subjek penelitian. Jadi subjek dalam penelitian atau proposal teman-teman itu siapa? Misalkan berkaitan dengan kompetensi pedagogik tadi, apakah semua gurunya, guru PAI diambil atau bagaimana? Atau hanya diambil secara random atau secara acak kayak gitu. Nah, terus yang sering muncul lagi itu adalah langkah-langkah penelitian yang dilakukan di lapangan atau gimana cara pengambilan data. Biasanya itu jawabannya itu kalau misalkan penelitian kualitatif itu diambil secara observasi atau pengamatan langsung ke lapangan, apa sih kejadian yang terjadi di lapangan gitu. Terus juga dokumentasi. Nah, dokumentasi ini tuh data-data yang ada di lapangan. Kalau misalkan di sekolah itu datanya misalnya visi misi sekolah, sejarah sekolah, denah sekolah, atau siapa saja guru yang ada di sekolah tersebut, guru PAI mungkin gitu. Nah, itu kalau penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu pengambilan datanya itu memakai angket, data angket. Kalau penelitian kualitatif itu juga bisa sebenarnya memakai angket, tetapi tidak menjadi hal utama untuk melakukan penelitian. Beda hal lagi dengan kuantitatif, dan ini tuh sangat diperlukan kalau melakukan penelitian kuantitatif kayak gitu. Dan dalam proses pengelolaan datanya nanti pakai statistik. Nah, pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan oleh dosen berkaitan dengan substansi ini adalah teknik analisis data apa yang teman-teman pakai dalam melakukan penelitian. Nah, teknik analisis data ini merupakan proses atau bagaimana cara teman-teman mengolah data gitu. Kalau misalkan dia penelitian kualitatif, teknik analisis datanya kayak gimana? Apakah dia pakai reduksi data, triangulasi data, dan sebagainya. Kalau misalkan penelitian teman-teman itu misalkan kuantitatif, juga pakai apa? Apakah pakai korelasi atau komparasi kayak gitu. Nah, itu harus dipelajari lagi. Kalau misalkan lupa, bisa lihat-lihat lagi buku metodologi penelitiannya agar teman-teman paham. Dan saran saya, jika teman-teman mengambil penelitian kuantitatif, emang harus teman-teman benar-benar paham mengenai cara-cara dalam mengolah data statistik kayak gitu kan. Memang pada kualitatif ini, penelitian kuantitatif ini memakai atau mengolah data dengan statistik kayak gitu. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh dosen berkaitan dengan substansi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pertanyaan atau yang lebih sering itu bukan ke pertanyaannya, tetapi lebih sering ke komentar. Nah, itu berkaitan dengan teknisi. Nah, teknisi ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika skripsi teman-teman itu teknisinya bagus, penulisannya bagus, EYD-nya bagus, paragrafnya bagus, maka akan enak atau akan senang orang membacanya. Coba teman-teman perhatikan ketika skripsi teman-teman itu paragrafnya berantakan, tidak sesuai dengan EYD, tidak ada kata-kata baku, maka jangankan untuk memahami substansi, untuk melihat saja mungkin sudah nggak mau kayak gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, kalau berkaitan dengan teknisi itu seperti yang saya sampaikan tadi, yang sering ditanyakan atau sering dikomentari itu ini paragrafnya, EYD-nya, terus pakai kata bakunya, efektif nggak kata-katanya gitu. Terus juga yang sering dikomentari itu berkaitan dengan footnote. Nah, biasanya itu terkait footnote itu ada yang masih memakai body note ataupun juga footnote, itu tergantung dari kebijakan kampus masing-masing ya teman-teman. Nah, terus yang sering dikomentari lagi itu adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu juga berbeda-beda ya.
tergantung panduan penulisan skripsi dari kampusnya masing-masing. Ada yang tahun penerbitnya di depan, ada juga yang di belakang. Itu sesuaikan saja dengan ketentuan kepenulisan dari kampusnya masing-masing. Nah, mungkin hanya itu informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman, dan saya terima kasih banyak kepada teman-teman karena telah menyaksikannya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar, silahkan ditulis di kolom komentar, apakah memberikan masukan, saran, ataupun beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan menjadi referensi saya dalam membuat vlog selanjutnya kayak gitu. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.